Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-da'awatu wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam, tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marrah. Wa qala ba'dhum bimadhil mustafa tahyal qulub. Wa tugtafarul khotoya wa dhunub. Wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna abdi sadaya nampi serdosa ka Gusti sertingkah lelewi kanaraka kumawani wa tub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa amini rawati taubatan piku Gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karewasan jauhi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani ibu ramasim abdi anak sinareng ahli sobat sinareng wargi mugi maaf ku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita selalu bersujud. Kita selalu menangis di keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa kita yang telah kita perbuat, dosa yang kita rasa atau dosa yang kita tidak terasa. Tapi begitu Allah cintanya, begitu Allah responnya, begitu Allah respeknya, begitu Allah mencintainya kepada kita. Walaupun kita hidup berlumur dosa, hidup bergelimang dengan kesalahan, dengan kemungkarotan, tapi tetap Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat badan, panjang umur, masih kita bisa makan, minum. Makanan, minuman, dan jiwa raga. Apapun kenikmatan yang kita rasakan itu adalah tiada lain, tiada bukan, itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu napas saja, kalau Allah tidak berikan, tidak akan kita bisa bernapas. Subhanallah. Oleh karena itu, banyak ilmu itu bagus. Luas pandangan, pikiran, cakrawala luas, itu bagus. Pengalaman banyak, itu bagus. Tapi apa gunanya? Ilmu banyak, pengalaman luas, wawasan cakrawala pun begitu luar biasa. Apa artinya kalau kita tidak bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita tidak bisa lebih meningkat untuk ibadah kepada Allah? Apalagi sampai kita lupa, menyepelekan untuk menghambakan diri kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik.
Di sini kita harus benar-benar berpikir, pergunakan nikmat, kelebihan yang telah diberikan oleh kepada kita. Karena setiap individu manusia Allah berikan satu kelebihan. Kenapa? Karena untuk bekal dia di dalam kehidupan. Setiap manusia diberikan satu keahlian. Ya, ada yang ahli bertani, ada yang ahli berpidato, ada yang berahli macam-macam. Ada yang ahli teknologi, ahli ini dan itulah. Itu adalah suatu bekal dari Allah. Untuk jalan, untuk alat kita mencari rinci, untuk kita bekal ibadah kepada Allah. Karena satu amanat, karena satu tugas, satu perintah yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah. Ibadah perlu bekal. Makanya Allah beri perlengkapan untuk mencari kita bekal. Itulah kelebihan. Ya makanya yang diberi ahli montir, jangan merasa bahwa itu hasil dia sendiri. Dapat sekolah, jangan, itu pemberian Allah. Yang diberi keahlian berpidato, wah berapi-api. Bahkan menjadi suatu orator ulung. Itu jangan merasa bahwa itu kemampuan kita, itu adalah pemberian Allah. Allah memberikan. Kalau memang itu bukan pemberian Allah, ya mungkin tidak akan beda-beda. Tapi sekarang kan beda-beda. Ada yang ahlinya ini, ahlinya ini, ahlinya ini, ahlinya ini. Bahkan ada yang memperjuangkan ini, tapi ternyata judulnya ini ahlinya. Subhanallah. Jadi semua apapun kelebihan yang kita miliki, yang diamanatkan oleh Allah kepada kita, yaitu adalah mutlak semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oh, pernah saya sekolah, saya belajar. Iya, tapi adanya kita bersekolah, adanya kita kursus, adanya kita belajar, ya itulah satu perjalanan. Karena Allah kalau mau menjadikan orang itu pintar, pasti Allah memberikan dia ingin bersekolah. Kalau Allah menakdirkan dia ingin menjadi seorang penceramah keagamaan, ya Allah menjadikan dia itu senang, gemar, ingin mempelajari ilmu. Insya Allah. Jadi apapun kejadian di diri kita itu adalah tidak lepas. Itu adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan. Yang telah ada perjanjian kita sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi oleh karena itu kita pergunakan apapun kelebihan yang ada di diri kita, kita pergunakan. Karena apapun itu tetap harus pada porsinya, harus kena sasaran. Harus. Makanya di sini baginda Rasul ya, telah bersabda, khatibun nas biqadri uqulihim. Jadi intinya kita mengadakan, kita mengaktifkan, kita memperjuangkan, kita memberi nasihat, ya harus pas dengan orang yang kita hubungi, yang kita ajak bicara, yang kita sambungkan. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak pas, karena tidak akan masuk. Seperti itu. Sekarang kita lagi dipercaya, lagi dicintai oleh orang, ayo kita pergunakan. Punya ilmu, kita amalkan. Punya dunia, kita bagikan. Punya keahlian, kita manfaatkan. Selagi orang itu suka, butuh kepada kita. Karena di sini ada satu syair yang mengatakan, idza asyara muhditsan
faka'annahu kinnun yukaki au ajujun taltim. Jadi kalau kita memang tidak disenangi orang, tidak disenangi, kalau kita tidak disenangi, jangankan kita berbicara ngawur, walaupun kita berceramah, walaupun kita pegang satu referensi kitab misalnya, tapi kalau orang tidak menyukai kita, ya tetap kita tidak lebih, ya dianggap kita seorang monyet yang lagi ketawa. Jadi tidak akan didengar, tidak akan didengar. Au ajujun taltimnya kita dianggap seorang kakek-kakek nini-nini yang tidak begitu diperlukan. Jadi selagi kita dibutuhkan, selagi kita dicintai, ayo kita pergunakan. Jadi maksudnya, ayo kita pergunakan, ayo kita beraksi di dalam hal yang memang pas untuk diterima. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengijazakan satu amalan, satu aurat ya. Ini buat kita ahli dagang ya kalau kita berdagang. Jadi supaya dagangan kita ini laris, digemari orang, bahkan orang ketagihan, orang ingin selalu belanja ke kita. Ini bisa dikatakan ilmu penglaris juga nggak apa-apa. Ilmu penglaris juga nggak apa-apa. Atau ilmu untuk penarik rezeki juga nggak apa-apa. Yang judulnya intinya ya kita supaya lancar ya, lancar rezeki dagang kita tidak membosankan. Insya Allah. Ini sebelum Al-Fakir ke acara itu ya ringankan dulu tangan sebentar ya untuk subscribe, juga like dan komen juga share. Bagikan video ini kepada siapa yang sudah kenalan nanti ya. Setelah Al-Fakir jajakan. Dan semoga ini menjadikan satu wasilah kita menjadi sababiah ya diturunkannya rahmat Allah kepada kita. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng ya. Karena ini semua adalah satu password ya untuk matinya mustajabnya doa kita. Kenapa? Karena ini adalah merupakan suatu perekat, persatuan, penyatuan di antara kita semua. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi dan Nabil Mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Khususnya hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masyiq wal maghrib. Khususnya hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan. Khususnya hadrati Abi Wami. Wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Yaitu ada yang terkhusus ya. Wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili ya. Syekh Muhammad Hakim Nazili sahibu Khazinatul Asrar. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Jadi Al-Fakir selalu ingatkan setiap kita mengucapkan Al-Fatihah kita harus baca surat Al-Fatihah dulu. Nanti setelah ini baru kita aurat. Yang diauratnya mana? Yang diauratnya adalah ini tulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azin finnas bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini dibacanya 1111. Jadi ini dibacanya kapan? Dibacanya malam. Jadi kita puasa ini 7 hari, setiap malam baca 1111 gitu. Nanti kalau sudah tamat puasa, jadi tidak usah tiap malam, cukup malam lahir kita saja. Baca 1000 kali saja. Tiap malam lahir kita baca. Tetap bacanya malam setelah habis tahajud atau sehabis sholat tahajud. Insya Allah. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah. Jadi kalau kita mau berdagang, bacakan ini 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa azin finas bila jatuka rijala wa lam qudamir yatin min kulli fajjin amik. Terus kita ini gedrek bumi 3 kali. Jadi kita di dalam hati kita atau ucapan juga lirih-lirih ya brul pada datang ke sini, para pembeli brul dari segala penjuru brul. Kita bayangin datangnya pembeli ke kita. Insya Allah.
Karena kalau kita bisa menolong orang, bisa juga kalau ada orang yang dagangnya bangkrut atau sebul ya, kurang laku maksudnya. Udah, bacakan aja ke air. Ya kita untuk itu kita niatnya. Untuk orang yang datang ke kita. Ya diberi kita gitu. Jadi nanti kalau mau menyiramkan air harus jenjrak bumi. Ini 7 kali atau 3 kali sambil panggil gitu. Berul datang dari setiap arah dari segala penjuru berul. Saya suruh bayangin datangnya pembeli gitu. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, ya tentu harus diredohin dulu seperti tadi, harus kita dipuasain dulu. Insya Allah dagangan kita akan laris. Apapun yang kita jual akan laris. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Inna Allah mana. Al-afu minkum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.